Tuan, kembali lagi dengan kami. Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat selalu ya. Musik itu menyenangkan, dan sudah banyak penelitian yang berhasil membuktikan bagaimana musik bisa menyehatkanmu. Tapi jangan salah, itu tidak berarti musik sepenuhnya positif loh. Ada juga sisi buruk yang bisa kamu dapatkan darinya, dan hal itu pula telah banyak diteliti. Berikut ini beberapa efek buruk dari mendengarkan musik. Kemampuan mendengar yang berkurang. Sebagian remaja memang lebih suka menyetel musik mereka dengan keras. Dan baru-baru ini perangkat musik portable diklaim dapat menyebabkan kerusakan permanen pada pendengaran mereka. Menurut sebuah studi oleh Departemen Psikologi, Neuroscience, dan Perilaku Mike Master di Kanada, saat ini semakin banyak remaja yang terlibat dalam kebiasaan yang beresiko ini. Sebagian besar karena tren untuk menutup dunia luar dengan memakai earbuds semakin meningkat. Meskipun tinnitus dapat bersifat sementara, seperti setelah konser musik, tipe yang disertai dengan kepekaan terhadap suara keras seperti yang dilaporkan oleh anak-anak dalam penelitian ini adalah tanda kerusakan saraf pendengaran dan kemungkinan mengalami kerusakan pendengaran permanen dalam prosesnya. Larry Robert, penulis studi ini, mengadvokasi kampanye yang mirip dengan upaya anti merokok untuk mengeluarkan pesan tentang masalah ini. Pesan itu adalah untuk mengecilkan volume musik, karena satu-satunya obat tinnitus adalah pencegahan sedari awal. Meningkatkan kecemasan dan penyakit saraf. Peneliti Finlandia sangat tertarik pada efek musik pada otak. Setelah melakukan beberapa penelitian selama 1 dekade terakhir yang menunjukkan bahwa emosi dapat diatur secara efektif dengan penggunaan musik dalam terapi. Sebuah studi pada tahun 2015 dilakukan untuk lebih memahami apakah mendengarkan musik sendiri dapat menjadi bentuk dari pengaturan diri. Dari sebuah temuan disimpulkan bahwa mendengarkan musik sedih sepanjang waktu memang dapat memiliki efek negatif pada kesehatan mental. Mereka mencapai kesimpulan ini dengan memaparkan subjek pada musik dari berbagai gender. Saat menjalani pengujian MRI, memeriksa area otak mana yang diaktifkan, dan menindaklanjuti dengan pengujian psikologis. Sebuah studi berbeda dilakukan oleh banyak peneliti yang sama berfokus secara khusus pada lirik, membandingkan reaksi subjek terhadap musik bahagia dan sedih dengan dan tanpa lirik. Temuan mereka sangatlah sederhana. Musik bahagia membuat kamu bahagia dan musik sedih membuat kamu sedih. Tetapi musik bahagia dengan lirik bahagia membuat kamu lebih bahagia dan musik sedih dengan lirik sedih membuat kamu lebih sedih. Bahkan mungkin berkontribusi pada masalah emosional. Mengurangi performa kerja dan belajar. Dalam sebuah studi dari University of Wales, para peneliti memeriksa kemampuan subjek untuk mengingat informasi sambil mendengarkan berbagai jenis suara. 5 kondisi berbeda digunakan: kesunyian, musik yang disukai subjek, musik yang tidak disukai subjek, suara yang mengulang angka acak, dan suara yang mengulang angka 3. Dan riset dari University of Wales ini mendapatkan fakta bahwa apapun musik yang kamu dengarkan, performa kerja atau belajar yang kamu lakukan masih akan kalah ketika melakukannya di tempat hening. Meningkatkan resiko kecelakaan. Ada sebuah anekdot bahwa siapa saja yang pernah menghindari tabrakan pasti sedang mendengarkan lagu-lagu Phil Collins. Ada beberapa ilmu yang cukup meyakinkan untuk mendukung pendapat ini. Pada tahun 2004, sebuah tim dari Kanada melihat waktu reaksi pada subjek di lingkungan yang bising dan perlahan-lahan meningkatkan tingkat kebisingan. Pada tahun 2013, para ilmuwan Universitas Ben Gurion melakukan tes serupa di jalan dengan fokus yang lebih spesifik. Pengemudi remaja yang baru lulus kursus mengendari kendaraan siswa sambil mendengarkan musik favorit mereka di tingkat yang nyaman. Mungkin mengejutkan saat mengetahui bahwa 98% dari remaja ini membuat rata-rata 3 kesalahan, dengan 20% diantaranya membutuhkan bantuan kemudi atau pengereman untuk menghindari tabrakan. Bahkan banyak kasus pengemudi yang menambah laju kendaraan dan melakukan pelanggaran lalu lintas gara-gara mendengar musik bertempo cepat seperti American Idiot dan Mr. Brightside. Mengurangi kreativitas.
Ada fakta jika penggemar musik pop cenderung untuk tidak kreatif daripada penikmat musik dengan genre lain. Analis Virgil Griffith membuktikan itu dengan melihat hasil skor SIT penggemar musik pop. Merusak hubungan asmara. Musik yang diberikan visual seperti musik video sangat berperan dalam membentuk karakteristik seseorang. Studi yang fokus kepada remaja putri dan perempuan muda menunjukkan jika melihatnya bisa mempengaruhi mereka dalam mendapatkan hubungan yang sehat. Membuatmu lebih cepat mati. Hal ini mungkin menjadi satu-satunya studi yang paling sulit untuk dilakukan. Peneliti dari Universitas Anglia Rustin di Cambridge, Inggris, menganalisis 76 lagu yang memunculkan topik penuaan. Ditemukan bahwa sentimen rata-rata yang diekspresikan terhadap subjek sangat negatif, karena menjadi tua umumnya diasosiasikan dengan konsep-konsep yang menyedihkan seperti kelemahan, ketergantungan, kesepian, dan kematian. Hal ini mendorong penulis utama studi Jacinta Kelly untuk mengamati bahwa kepahitan semacam ini sengaja dipromosikan atau disampaikan. Hal ini tidak bisa dianggap sepele karena kita dapat menyerap hal-hal negatif dari hal semacam ini dan bisa juga memberikan konsekuensi yang buruk bagi kesehatan. Pengamatan ini telah dikonfirmasi oleh penelitian serupa yang menunjukkan bahwa stereotip tentang penuaan dalam budaya populer dapat memiliki efek menumbuhkan sikap negatif terhadap proses menjadi lansia, dapat membuat penyakit menjadi berkepanjangan dan kesehatan menjadi lebih buruk. Hal tersebut bahkan berkontribusi terhadap penurunan dalam kegiatan sosial dan keengganan untuk mencari bantuan medis. Ada baiknya kamu mulai mendengarkan musik yang ceria dan tidak populer agar bisa terhindar dari efek-efek negatif macam ini. Tapi, hey, siapa yang bisa menghindarinya jika teman atau rekanmu memutar musik dengan volume yang keras, sehingga kamu mendengarnya pun tidak mau? Itu berarti waktu kamu mengurung diri di kamar. Tapi itu juga memutus hubunganmu dari dunia sosial ya. Nah, itu tadi dampak negatif dari mendengarkan musik. Musik memang menyenangkan karena bisa mewarnai hari-hari kamu yang membosankan. Tapi kamu juga perlu hati-hati ya. Jangan sampai musik malah memberikan efek negatif pada kesehatan jiwa dan mentalmu. Jangan lupa share ke teman-temanmu ya jika video ini bermanfaat. Tebar kebaikan agar channel ini bisa terus berkembang dan berbagi banyak ilmu. See you on the next video ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.